Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kota Madain Saleh atau kotanya Nabi Saleh disebut pula Al-Hijr atau Eigra, yang merupakan sebuah situs arkeologi yang terletak di dekat Al-Ula, Provinsi Madinah di wilayah Hijaz, Arab Saudi. Daerah ini dikenal daerah yang menakutkan, khususnya bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, karena daerah ini merupakan daerah terkutuk. Seperti apa ulasannya dan mengapa Nabi Muhammad melarang kita berkunjung ke daerah tersebut? Tonton video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya sebagai bentuk kalian turut mendukung channel Islam. Terima kasih saya ucapkan, semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan kenikmatan iman. Amin amin ya robbal alamin. Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berkunjung ke daerah Madain Saleh. Bahkan apabila terlanjur ke sana, hendaknya kita sambil menangis. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati daerah Madain Saleh, Baginda Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang zalim ini kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa saja menimpa kalian juga." Lalu Nabi Muhammad SAW menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadis ini memberikan gambaran bagaimana keadaan Madain Saleh, salah satu kota terkutuk yang tidak boleh dikunjungi. Jika Rasulullah melarang kita untuk berkunjung ke tempat tersebut, pasti ada suatu alasannya. Sebagaimana diceritakan dalam kitab suci Al-Quran, kota Madain Saleh diazab oleh Allah sehingga hancur berkeping-keping lantaran penduduknya ingkar kepada Allah dengan menolak ajaran yang diwahyukan melalui Nabi Saleh. Itulah sebabnya hingga saat ini tempat tersebut dikenal dengan istilah Madain Saleh. Madain Saleh itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti kota Saleh. Namun sebelum kita mengulas sejarah Madain Saleh secara rinci, ada baiknya kita simak terlebih dahulu seperti apa perilaku kaum Samud hingga Allah menurunkan azabnya. Nabi Saleh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum Samud yang berada di Al-Hijr. Kaum Samud merupakan suatu kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Namun dengan keahliannya tersebut, lantas membuat kaum Samud menjadi sombong dan selalu merendahkan kaum yang lainnya. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, yaitu berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan melakukan tindak kejahatan. Karena gaya hidup kaum ini selalu menyimpang dari ajaran Allah, maka Allah mengutus Nabi Soleh alaihissalam untuk mengajak kaum Samud kembali ke jalan yang benar. Nabi Saleh mengajak mereka bertakwa kepada Allah. Lantas Nabi Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia yang telah menciptakan kamu dari bumi ataupun tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Oleh karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya, lagi memperkenalkan doa hambanya." Al-Quran Surat Hud ayat 61. Mendengar seruan yang disampaikan oleh Nabi Soleh alaihissalam, para kaum Samud marah dan menjawab, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak ibu kami? Sesungguhnya kami ragu dan khawatir terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Al-Quran Surat Hud ayat 62. Dengan adanya respon tersebut, sekelompok kecil dari kaum Samud memang telah menerima ajaran Nabi Saleh. Namun, sebagian besar orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi tetap bersikeras menolaknya. Mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah omong kosong belaka. Dengan adanya penolakan dari kaum Samud itu, Nabi Saleh tidak lantas menyerah dengan keadaan. Kemudian Nabi Saleh memohon kepada Allah untuk memberikannya suatu mukjizat agar kaum Samud percaya kepadanya. "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran untukmu. Sebab itu, biarlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggu dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu ditimpa azab yang dekat." Al-Quran Surat Hud ayat 64. Kaum Samud melihat peristiwa tersebut langsung terperanjat.
Sebagian mengakui akan kenabiannya, namun kebanyakan dari mereka masih menganggap yang dilakukan Nabi Saleh adalah permainan sihir untuk mengelabui mereka. Nabi Saleh berpesan kepada kaumnya untuk tidak mengganggu unta betina tersebut. Dia mengizinkan kaumnya untuk bergantian memerah dan meminum susu unta ajaib itu. Namun keberadaan unta ajaib tersebut membuat khawatir beberapa kaum Samud yang menentang ajaran Nabi Saleh. Karena unta betina tersebut meminum banyak air di sumur air minum kaum Samud. Selain itu, banyak ternak yang kekurangan air. Hal itulah yang menjadi dasar kaum Samud untuk melakukan rencana jahat, yakni membunuh unta betina tersebut. Hingga suatu hari, dua pemuda kaum Samud berhasil membunuh unta betina tersebut dengan cara mengintai unta saat dia sedang minum. Kemudian dengan cepat, pemuda itu memanah betis unta betina tersebut, dan pemuda yang lainnya menikam pedangnya di perut unta itu. Melihat unta yang telah dibunuh oleh kaum Samud itu, membuat Nabi Saleh bersedih. Lalu dia mengatakan bahwa akan datang azab bagi kaum Samud ini jika tidak kembali ke jalan yang benar. Dan akhirnya Allah menurunkan azab kepada kaum Samud pada hari pertama saat terbangun. Mereka menemui wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, wajah mereka berubah menjadi hitam. Dan pada hari keempat, turunlah azab yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum turunnya azab Allah yang menimpa kaum Samud itu, Nabi Soleh serta para pengikutnya pergi meninggalkan daerah tersebut. Karena salah mendengarkan ancaman dari Nabi Saleh itu, kaum Samud berencana akan membunuh Nabi Saleh. Dan ketika mereka akan membunuh Nabi Saleh itulah, tiba-tiba muncullah petir yang menggelegar, disertai gempa bumi yang sangat dahsyat. Tiba-tiba batu-batu besar yang tidak diketahui dari mana datangnya menimpa kepala mereka, dan musnahlah semua kaum Samud yang ingkar kepada Allah itu. Sahabat beriman, bagaimana keadaan kota kaum Samud yang telah diazab oleh Allah itu? Dan seperti apa peninggalan-peninggalannya yang masih ada hingga saat ini? Ikuti ulasannya dalam video selanjutnya, tentunya masih di channel ini. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan like, komen, dan share agar saudara kita seiman yang lainnya akan mendapatkan manfaat yang sama. Mohon maaf atas segala kekurangan karena yang salah bersumber dari kami dan yang benar serta bermanfaat hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.